Oke Jamal, saat ini sekarang kita sudah berada di galerinya Batik Herti Elite Majalengka, dan di tengah-tengah kita juga sudah ada Pak Heri Suhersono selaku owner dari Herti Elite Majalengka ini. Nah, kita berdua akan chit-chat ya Pik dengan Bapak, akan ngobrol banyak seputar Herti Elite ini. Pasti Jamar juga penasaran kan, pengen tahu apa sih itu Herti Elite dan bagaimana tentang batik Majalengka ini. Yuk kita langsung ngobrol aja sama bapaknya ya. Bapak, assalamualaikum, sampurasun. Sebelumnya atur nuhun pisan. Ya, sebelumnya terima kasih pisan Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi cerita bersama Kang Jamal dan juga Jamar semua tentang batik Majalengka dan juga Herti Elite-nya ya Pak ya. Bapak, sebelumnya kita mau nanya, Herti Elite ini Bapak rintis sejak kapan Pak? Kira-kira Herti Elite saya bentuk ya tahun 2004-2005an lah. 2004-2005 berarti sudah cukup lama juga ya Pak ya. Bapak, Fikri ingin bertanya juga, Bapak menginspirasikan batik ini sejak 2005 ya. Tiba mulanya Bapak menyukai batik dari semenjak gini gitu. Sekarang kan zamannya milenial nih Pak, banyaknya teknologi. Nah ini Bapak menyukai batik ataupun inspirasinya dari siapa Pak? Sebenarnya saya terinspirasi mendirikan batik Herti Elite ini dari sebuah kebiasaan hidup saya, karena waktu kecil saya itu kan di rumah itu orang tua usaha batik. Nah, kebetulan punya jodoh di Majalengka. Saya lihat daerah Majalengka itu tidak ada batiknya, tidak punya budaya batik. Nah, dari situlah baru muncul ide untuk bisa memberikan kontribusi daerah Majalengka tentang budaya batiknya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Pak, punya dedikasi yang tinggi untuk daerahnya gitu. Ketika kebetulan juga Bapak dari keluarga pembatik sebelumnya, dan ketika menikah dengan orang Majalengka, Bapak melihat bahwa di Majalengka belum ada batiknya, sehingga Bapak terinspirasi untuk membuatnya ya Pak ya. Nah, mohon dikoreksi juga ya Pak, dan mohon maaf nih kalau salah. Saya tuh pernah baca di sebuah artikel bahwa batik itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berasal dari kata ba dan titik, yang artinya menulis titik-titik di atas kain. Nah Pak, untuk membuat motif sebuah batik itu apakah ada pakem khususnya ataukah itu sesuai dengan imajinasi kita Pak? Dan mungkin juga bisa Bapak jelaskan proses pembuatan batik itu seperti apa Pak? Sebenarnya kalau tadi dijelaskan makna batik dari kata ba dan titik-titik itu hanya waktu awalnya latah orang-orang Jawa aja itu. Ba itu berarti garis, banyak garis gitu, dan tik itu artinya banyak titik-titik. Padahal sesungguhnya bukan itu makna batik yang sebenarnya tuh, yang sudah dikukuhkan oleh Yayasan Batik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Indonesia itu. Jadi maknanya kalau batik itu yaitu pembuatan motif dengan perintang warna disebut lilin, atau istilah bahasa orang-orang Jawa itu malam lilin. Sekarang sudah ada lilin itu berbagai macam, diproduksi dari mulai getah sampai sekarang dari sawit juga sudah bisa. Itu. Tapi soal masalah pembuatan motifnya, sebenarnya itu tergantung daripada si pembuat. Untuk apa motif itu dibuat dan untuk siapa gitu. Seperti contoh, saya di Majalengka membuat motif itu dipengaruhi oleh kultur Majalengka, kemudian oleh sumber daya alam, kemudian juga oleh
sejarahnya, cerita-cerita rakyatnya dan lain sebagainya. Jadi itulah sebenarnya ada kebebasan seorang pembuat motif batik gitu. Tapi wabil khusus saya ini motif-motif di Majalengka itu lebih condong berdasarkan kepada aliran-aliran seni rupa ya, seperti geometris, ekspresionis, realis itu. Jadi kita tidak mengacu kepada pakem-pakem yang sudah ada, karena saya ini berpikir Majalengka itu belum punya batik itu, jadi mau ngambil dari mana susah. Akhirnya saya berpikir ya sudah, kita mulai aja dengan batik yang sesuai dengan ilmu seni rupa aja, karena kan batik itu kan bagian dari seni rupa. Seni rupa itu kan ada ya macam-macam alirannya. Ini begitu supaya indah, artistik, dan orisinilitasnya menjadi baik akhirnya. Barangkali begitu. Baik, Pak. Berbicara mengenai batik yang telah Bapak karyakan, termasuk dengan pelopor batik di Majalengka, Pak ya. Ada juga di belakang ini, Pak. Saya lihat ada batik Kota Angin, nih, Pak ya. Ada juga batik ikan, Donggincu, Pak ya, Simbar Kencana, dan masih ada lainnya, Pak ya. Kalau membuat batik ini, Pak, setiap yang mempunyai karya itu ke batiknya, apa harus memiliki filosofi juga, Pak, yang tertuang di dalam batik yang dikaryakannya? Alhamdulillah kebetulan karya-karya batik saya ini semuanya itu tidak lepas dari filosofinya. Jadi tidak asal-asalan buat tuh. Maksudnya supaya apa? Supaya jelas maksud tujuannya itu. Kan kalau kita berkarya kemudian tidak mengandung unsur makna, arti, filosofi dan semacamnya, itu kan artinya kita berkarya yang kosong. Iya, memang keren dan menarik sekali ya Jamar. Ternyata batik Majalengka semua motifnya itu tidak hanya sekedar goresan ataupun misalnya sebagai lukisan saja yang cantik dan keren, tapi juga mengandung makna dan filosofi ya Pak di setiap motifnya itu. Seperti tadi yang dijelaskan bahwa ada motif gedong gincu, ada juga motif simbar kancana ya Pak ya, ada juga motif nyirambut kasih, lauk ngibing atau ikan menari. Dan dari setiap motifnya itu memiliki maknanya masing-masing Jamar. So buat Jamar semua nih, terutama warga Majalengka, harus banget punya motif batik dari Hertie Elite ini. Karena tidak hanya sekedar sebuah goresan saja, tapi juga akan kaya dengan makna itu sendiri. Bener banget Akang. Saya sebagai Majalengka, warga di sini, sangat bangga dan bersyukur Bapak memiliki karya yang begitu mempesona dan memasarkannya di batik Hertie Elite. Itu seperti apa Bapak setelah mengikuti ajang ataupun kegiatan di luar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Batik Majalengka ini sebenarnya pemasarannya atas berdasarkan kepercayaan aja sih. Jadi alhamdulillah sudah menyebar kemana-mana sih ya, termasuk di Majalengka sudah semua mungkin. Kemudian juga di Indonesia, juga di luar negeri juga sudah banyak lah, karena dibawa oleh teman-teman saya, saudara, kadang-kadang keluarga gitu. Kadang-kadang juga ada yang langsung datang, yang dari luar negeri itu kan sering kesini ke galeri di Majalengka. Nah Pak, tadi juga dapat bocorannya kalau Bapak itu sebagai pelopor bordir ya Pak ya, lukisan bordir. Nah itu bisa dijelasin Pak sama Jamar semua. Berarti Jamar pada penasaran tuh, apa sih Pak lukisan bordir itu Pak? Tentang bordir itu saya sebenarnya tahun 2000-an itu pernah sebagai desainer fashion. Waktu itu saya aktif di Jakarta. Itu kebetulan sering berhadapan dengan aksesoris busananya itu dengan bordir.
Akhirnya sering berhadapan banyak benang-benang bordir dengan karya-karya bordir. Nah, saya seorang seniman yang kadang-kadang sering hobi melukis itu kan. Kebetulan waktu di sana itu di Jakarta itu pengen melukis cetak nggak ada. Maksudnya lukisan konvensional lah waktu awalnya kan. Cuman ketika hati ini pengen melukis tapi kok nggak ada cat. Yang ada benang-benang itu yang warna-warni banyak begitu tuh. Akhirnya saya coba. Nah, ketika dicoba itu alhamdulillah jadi sebuah lukisan, dan ternyata lukisan yang saya buat itu ternyata kata para pakar seni rupa itu adalah sebuah loncatan dari kriya tekstil masuk menjadi ke arah karya seni murni atau pure art itu. Nah, di situ baru banyak komentar yang luar biasa, sampai-sampai saya juga diliput oleh berbagai macam TV, kemudian juga tabloid, koran, majalah dan lain-lain lah. Alhamdulillah di situ tuh nama saya termasuk seorang pelopor membuat lukisan bordir kontemporer waktu itu disebutnya ya. Dan waktu itu motif pertama dari Kota Angin itu diaplikasikan dengan bordir dan diapresiasi oleh Bapak, kalau nggak salah itu staf kementerian Pak Surya Yoga, waktu itu menterinya budaya dan pariwisata tuh apa Jerowacik, Pak Jerowacik. Dari situ saya mulai mengembangkan bordir itu, dikembangkan ke batik. Akhirnya banyak orang-orang menyukai karya batik saya ya, akhirnya sampai sekarang lah saya buat batik. Walaupun di Majalengka sendiri ini sangat agak banyak kendala itu ya, tapi ya mudah-mudahan lah terus dengan sabar dan berjuang terus, insya Allah Majalengka terus punya batik dan mudah-mudahan terus eksis batik Majalengka ini. Baik Pak, untuk sambil menutup dengan pembicaraan kali ini, barangkali ada yang berminat Pak ya untuk berkunjung ke RT Elit, dan juga bagaimana ada orang yang tertarik untuk membelinya itu harus datang ke sini ataupun melalui media sosial Bapak? Ya, kadang-kadang untuk orang-orang yang dari luar kota bahkan atau di luar negeri pun kadang-kadang datang langsung. Terus kadang-kadang lewat media massa online atau kadang-kadang juga telepon dan lain-lain ya. Kita juga ada di Shopee sih. Shopee Marketplace ya. Ada di apa lagi tuh? Banyak mungkin. Wah, Jamars keren banget ya, bahwa Mbak Heri ini tidak hanya sebagai pelopor batik Majalengka, tapi beliau juga seorang penulis ya Pak ya, penulis buku, terus juga tadi desainer juga ya Pak ya, fashion designer, terus juga merupakan pelukis bordir juga ya Pak di Indonesia ini. Nah Pak, ini juga di samping saya ada sesuatu yang keren nih Pak, ini bisa dijelasin Pak apa Pak? Oh, itu soal tahapan-tahapan proses membatik. Jadi kalau membatik itu lama ya, prosesnya melalui tahapan-tahapan yang cukup unik. Nah, akan saya jelasin ini, coba lihat. Nah, ini berarti tahapan pertama ketika kain kosong kemudian dicoret dengan pembuatan motif yang masih dengan pensil. Nah, yang pertama kali kita membuat motif seperti ini dulu. Ini motifnya motif Kota Angin kalau tidak salah ini. Ini berarti proses tahap awal ya. Tahap awal itu dari kain kosong dibikin motif dengan pensil bisa. Nah, kemudian itu kan belum ditoreh lilin ya. Nah, kemudian yang kedua baru ditoreh oleh lilin. Lilin ini namanya prosesnya namanya reng-reng kalau istilah orang membatik tuh.
di reng-reng ya atau di karang gitu ya. Nah reng-reng itu ya cukup cukup lembut cantingnya tuh. Nah begini, ini lilin, torehan lilin itu. Kalau tadi torehan pensil, kalau ini torehan lilin ya. Nah yang kedua, kemudian yang ketiga itu supaya indah dan menarik diberikan isian, diisi, divariasi maksudnya Mak. Nah itu istilah orang batik itu disebut isen. Karena memang batik itu banyak dari orang-orang Jawa jadi banyak istilah dari Jawa. Isen itu artinya isian, ya, mengisi yang ruang-ruang kosong itu dengan variasi ya, garis-garis, titik-titik, garis lengkung, garis lurusnya. Nah ini, nah kemudian dari sini barulah kita membuat warna, dicelup dengan warna, kebetulan dengan warna merah dicelupnya nih ya. Nah ini warna merah dicelup. Nah terus untuk membuat ini kan satu warna nih. Kalau itu tadi warna merah dicelup di reng-reng, kemudian ada hal-hal yang kita perlukan warna lain. Artinya warna merah itu ada yang dipertahankan itu di blok seperti ini tuh. Yang blok-blok hitam itu ngeblok untuk menginginkan warna merah tetap ada. Jadi terus di blok, terus baru kita dicelup ke air panas, namanya dirorot. Terjadilah seperti ini akhirnya. Akhirnya ini maksudnya pengen dasarnya hitam. Jadi semua ditutup dulu, yang diinginkan merahnya tuh ditutup dulu semuanya, bentuk-bentuk motif tadi itu. Kemudian dicelup lagi dengan warna hitam ya, celup semuanya. Nah dengan itu akhirnya baru kita mulai rorot itu dengan rebusan air panas. Ini semua direbus, nanti jadilah seperti ini. Coba Ini berarti yang proses terakhir ya Pak ya. nah baru seperti ini jadinya tuh. Nah, lama ini prosesnya begini nih. Nah apakah ini bisa lagi dikasih warna? Bisa kalau mau, tapi tetap aja sifatnya Pak, prosesnya tutup lagi buka lagi, tutup lagi buka lagi dengan lilin ya. Nah begitu mungkin. Berarti udah beres ya Pak proses? Udah ya, itu prosesnya berarti dua warna. Kalau yang putih itu aksen dari kainnya, dasar kain itu mungkin. Iya. Nah itu membuat proses batik secara singkat. Iya. Berarti tadi sudah dijelaskan ya Jamar sama Pak Heri bahwa proses pembuatan batik itu lumayan panjang ya Pak ya, tidak cukup satu hari. Aslinya proses pengerjaannya ini nggak cukup sehari ini. Segini aja bisa makan waktu 2 minggu ini. Oh 2 minggu ya Pak ya. Nah Pak, ngomong-ngomong soal batik di Herti Elite ini, barangkali Jamar semua nih pengen memiliki koleksi batik di Herti Elite. Nah untuk rate harganya sendiri berapa tuh Pak? Dari harga berapa sampai kisaran berapa? Jadi dari harga di sini, dari harga mulai kalau tidak salah 60 ribuan tuh, sampai yang lebih dari 1 juta mungkin itu. Yang mahal itu yang dengan proses pewarnaan alam. Karena kalau proses dengan pewarnaan alam itu agak lebih lama lagi, memakan waktunya, jadi itu bisa membuat harga yang lebih mahal. Satu itu, yang kedua kainnya lebih baik lagi. Kain dan obat pewarnanya juga kualitasnya lebih baik lagi gitu. Jadi akhirnya bisa sampai 3-6 juta 2 meter gitu. Ya. Iya. Jadi semakin rumit prosesnya, semakin mahal juga ya Pak ya harganya, tergantung dengan prosesnya, juga kainnya juga, bahan dasar kainnya. Nah Jamar, tadi kita sudah ngobrol kan dengan Pak Heri, dan di belakang kita juga sudah banyak sekali koleksi lengkapnya, mulai dari yang berbentuk kain sampai juga yang sudah menjadi pakaian jadi, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Dan tadi juga sudah dijelaskan sama Bapak Heri langsung bahwa untuk mendapatkan koleksi batik dari Herti Elite ini bisa datang langsung ke galeri yang berada di Panyikiran ya Pak ya, Panyikiran di depannya
Pengadilan Negeri Majalengka juga bisa pesan langsung dari Shopee, ada juga dari Tokopedia ya Pak ya. Nanti kita cantumkan linknya, barangkali Jamar semua pengen langsung borong nih koleksi batik dari Hertie Elite ini. Oke, Bapak sekali lagi terima kasih ya Pak sudah berbagi cerita yang begitu inspiratif sekali kepada kita semua, kepada Kang Jamal dan juga Jamar semua. Sehat dan sukses selalu untuk Bapak, terus semangat berkarya, membuat motif-motif barunya ya Pak. Dan kita berharap batik Majalengka ini tidak hanya menembus pasar nasional tapi juga menembus pasar internasional ya Pak ya. Sambil menutup perbincangan hari ini Bapak, ada pesan khusus untuk pecinta batik maupun di kalangan milenial Pak ya khususnya nih, untuk tetap berkarya Bapak, ada mempelopori juga Bapak yang lainnya. Kepada khususnya masyarakat Majalengka, kalau ada yang ingin menginginkan bisa mengenal atau bisa membuat batik, silahkan bisa datang ke Hertie Elite. Ya bisa langsung nanti belajar langsung gitu prosesnya, insya Allah nanti. Karena apa, itu juga kan keterampilannya, bekal kehidupan. Dan mudah-mudahan dengan adanya pengembangan budaya batik ini, manfaatnya ada, bisa dirasakan baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Karena kepentingan batik ini juga termasuk banyak sih. Nah, kalau sekarang ini sebenarnya begini, batik ini sudah diproses dengan teknologi tinggi. Jadi kadang-kadang masyarakat yang awam itu yang tidak paham batik, Majalengka tidak terlalu paham batik itu masyarakat ini. Jadi di dalam ilmu masyarakat itu ketika melihat kain ada motif dan warna, wah itu batik. Jadi tidak paham bahwa berpikir proses batik itu macam-macam. Ada proses tulis, ada proses cap, ada campuran antara tulis dan cap. Nah itu jelas semuanya itu kan membedakan harga. Tapi ketika masyarakat tidak paham itu, maka yang di dalam pikiran masyarakat itu hanya wah harga itu murah ya, murah ya. Sekarang kan banyak menyebar produk printing tekstil bermotif batik, artinya batik yang digarap diproses oleh komputer tekstil. Nah kalau komputer tekstil sehari itu bisa ribuan meter, makanya harganya itu 2 meter bisa 15.000, mahal. Kalau batik tulis biasa tuh sampai kadang-kadang di atas 2 juta. Nah itu masalah bagi masyarakat yang tidak paham banget tentang batik. Maka yuk kita sama-sama kita mengenal budaya batik untuk bisa mengeksistensikan budaya Indonesia ini di dunia internasional lah bila perlu. Dan setidaknya agar Majalengka itu punya budaya batik juga, karena Majalengka ini sama sekali tidak ada budaya batik. Saya sudah mencari di mana-mana tuh, waktu awal-awal tuh saya mau membuat batik Majalengka tuh susah sumbernya tuh, bingung saya. Akhirnya saya berjuang memberdayakan, jatuh bangun terus-terusan berapa puluh kali untuk bisa mendidik masyarakat Majalengka ini bisa membatik. Itu karena apa? Ya tidak punya dasar untuk membatik. Kita kan kebanyakan tani di Majalengka ini, sehingga kita kan ya agak kerepotan juga untuk mengarahkannya. Tapi ya alhamdulillah dengan penuh semangat dan kesabaran, alhamdulillah akhirnya terwujud juga ya, dengan dukungan masyarakat semuanya dan dengan doanya ya, alhamdulillah juga Allah meridhoi mudah-mudahan. Nah sekarang mungkin ya maklum saya lagi pasif ini karena kebetulan Allah menguji saya dengan sakit ya,
Ya, tapi saya masih semangat menciptakan motif-motif batik Majalengka terus untuk eksistensi keberadaan budaya batik di Majalengka ini. Salam untuk semuanya, terutama untuk masyarakat Majalengka dan pemerintah daerah Kabupaten Majalengka. Yuk kita sama-sama bergandengan untuk membangun daerah kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Wah, luar biasa sekali ya Jamar. Meskipun sedang sakit, tapi Pak Heri ini semangatnya masih membara dan sangat luar biasa untuk terus memajukan batik Majalengka ini. Sekarang kita juga penasaran kan, pengen belajar gimana sih cara membuat batik. So Jamar, ikutin kita terus ya. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, and share.